Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dosen penilai UKIN, perkenalkan nama saya Muadul Ulum. Nomor peserta PPG 9879700500015. Nomor induk mahasiswa 245401112059. Mapel sertifikasi Sejarah Kebudayaan Islam LPTK Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Pada hari ini Sabtu 10 Mei 2025, saya sebagai peserta PPG akan melaksanakan kegiatan pembelajaran berdasarkan metode pendekatan problem based learning sebagai tugas uji kinerja PPG Daljab batch 1 tahun 2025. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam pembelajaran sekarang kita bertemu dan diberikan kesehatan, sehat walafiat. Sebelum belajar, salah satu di antara kalian tolong pimpin doa. Siapa yang mau memimpin? Mufid ya. Silakan berdiri, pimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak mau mengabsen kalian kehadirannya. Aditya Pratama, Hadir. Ahsanul Qasasi, Hadir Pak. Zahra. Hadir Pak. Bagaimana kabar kalian? Ada yang sakit nggak? Nggak ada ya. Semangat. Semangat. Kelasnya diusahakan supaya bersih biar belajarnya nyaman ya. Ini sudah bagus ya. Selanjutnya sebelum kita membahas materi yang akan hari ini kita bahas, baiknya kita ulas dulu materi yang kemarin ya. Materi yang kemarin itu tentang Khalifah Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid ini dilantik menjadi khalifah pada usia 23 tahun. Ya, setelah saudaranya Al-Mahdi meninggal dunia, dia naik jabatan jadi khalifah. Dan masa kepemimpinan Khalifah Harun ar-Rasyid ini, Baitul Hikmah itu menjadi pusat ilmu pengetahuan dunia yang terus berkembang sampai Al-Mu'tasim dan Al-Wasik. Selanjutnya pada materi hari ini, sebelum ke materi, Bapak mau menyampaikan tujuan pembelajarannya dulu. Yang pertama, membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya mempelajari landasan ajaran, nilai-nilai, dan norma-norma Islam yang telah dibangun oleh Rasulullah dalam rangka mengembangkan kebudayaan dan peradaban Islam. Yang kedua, membangun kesadaran peserta didik
tentang pentingnya waktu dan tempat yang merupakan suatu proses, ya, proses dari masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang. Dari tujuan pembelajaran ini diharapkan kalian mampu untuk mencapai kompetensi yang diinginkan yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kalian cinta dengan negara kalian? Kalau kalian memang cinta, maka tunjukkan dengan rasa nasionalisme kalian. Mari kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Dan sebelum itu ada pertanyaan, apakah kamu pernah membaca buku yang berkaitan dengan ilmuwan muslim? Pernah ya? Ada yang belum mungkin ya. Apakah kalian ingin menguasai materi pelajaran dengan baik? Ini video menerangkan tentang 8 ilmuwan muslim masa dinasti Abbasiyah. Perhatikan. Cukup. Ali bin Rabah At-Tabari, di mana Ali bin Rabah At-Tabari ini berasal dari keluarga Yahudi Syria terkenal di Mers. Ali bin Rabah At-Tabari ini merupakan seorang dokter, juga penulis ensiklopedia pada pertama. Yang kedua yaitu Ibnu Sina. Ibnu Sina ini lahir di Afsiyanah ya, Barat. Terkenal sebagai seorang filsuf, ilmuwan, dan dokter. Bahkan Ibnu Sina ini mendapat julukan sebagai bapak pengobatan modern. Karya yang sangat terkenal yaitu berjudul Al-Qanun fit Tibb. Nah, itu tadi video pembelajarannya. Mungkin kalian setelah melihat ada hal-hal yang akan kalian kaji ya. Namun sebelum itu Pak Guru pengen ngasih kalian ice breaking dulu. Berdiri semuanya. Nah, hilangkan rasa jenuh, belajar dulu ya. Ini breaking dulu. Siap? Siap. Tepuk 1. Tepuk 2. Yes. Tepuk 3. Tepuk 1, 2, 3. Yes. Sekarang duduk. Tepuk 1. Tepuk 2. Yes. Tepuk 3. Tepuk 1, 2, 3. Yes. Dah ya, biar kendor otak kaliannya. Selanjutnya, dah, mudah-mudahan bisa menyegarkan pikiran kalian setelah nonton video. Tapi jangan dilupakan videonya ya, karena ada tugas untuk videonya. Ya, ada suara burung. Pertanyaan ini sudah Pak Guru print out ya. Kalian kerjakan bersama-sama, nanti akan Pak Guru nilai dari video yang sudah kalian tonton tadi ya, tentunya. Cari jawabannya dari video yang tadi. Yang memperhatikan pasti bisa ya. Udah belum ngisinya? Udah, baik. Pak Guru kumpulkan. Selanjutnya diskusi kelompok ya. Pak Guru ngasih materi ajar tentang ilmuwan muslim dinasti Abbasiyah. Silakan berdiskusi ya.
kelompok 1, 2, 3, 4 diskusi. Setelah diskusi, kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian ke depan. Tiap kelompok, ya. Satu kelompok perwakilannya 2 orang, ya. Maju ke depan, kemudian presentasikan tentang ilmuwan muslim. Sudah cukup ya waktu untuk berdiskusinya? Ya, sudah dipersiapkan siapa yang mau mempresentasikan 2 orang? Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan ilmuwan muslim yang bernama Ali Ibnu Robban At-Tabari, Dengarkan. termasyhur abad klasik. Ali bin Sahal Rabban At-Tabar lahir tahun 838 Masehi. Pada awalnya seorang yang beragama dari Afghanistan. Ia masuk Islam dan menjadi dokter pribadi Khalifah Al-Mutawakkil. Ayahnya adalah. Oke, demikianlah tadi hasil presentasi kami tentang ilmuwan muslim yang bernama At-Tabari. Ya, ada yang mau bertanya? Dari kelompok berapa? Silakan. Ada Pak. Apa karya At-Tabari dan jelaskan? Baik, karya At-Tabari salah satunya adalah buku Firdaus Al-Hikmah yang merupakan ensiklopedia kesehatan yang memuat di dalamnya tentang obat-obatan dan cabang ilmu kesehatan. Buku ini ditulis pada tahun 850 Masehi dan terdiri dari 7 jilid. Baik, itu saja yang dapat kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan duduk kembali. Selanjutnya kelompok 2 mana? Nah, ini ya, kelompok 2 dipersilahkan untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang ilmuwan yang bernama Ibnu Sina. Nama lengkapnya Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Ali bin Sina. Sebagai dokter, Ibnu Sina lebih suka tindakan preventif daripada kuratif dan selalu menguatkan aspek rohani dan jasmani pasien dalam pengobatannya. Dalam pandangannya, makanan, minuman, temperatur, polusi udara, limbah, keseimbangan pikiran, dan gerakan tubuh mempunyai pengaruh terhadap kesehatan manusia. Semua yang dikatakan Ibnu Sina terbukti dan menjadi masalah utama atas kesehatan manusia saat ini. Ada yang mau bertanya? Saya mau bertanya dari kelompok 4. Silakan. Apa karya Ibnu Sina dalam bidang ilmu pengetahuan? Tolong jelaskan. Ya, udah bertanya tadi. Silahkan dijawab. Karya-karya Ibnu Sina dalam bidang ilmu kedokteran adalah Al-Qanun fi Tibb, yang artinya dasar-dasar ilmu kedokteran, dan Asy-Syifa yang berisi tentang cara pengobatan termasuk tentang pengobatan penyakit syaraf. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan duduk kembali. Nah, itu tadi presentasi dari kelompok 1 dan 2. Untuk kelompok 3 dan 4 minggu depan tugasnya, persiapkan diri kalian. Selanjutnya kelompok 1 dan 2 buat kesimpulan dari diskusi yang kalian diskusikan tadi dan jabarkan kesimpulan kalian. Ya, silahkan buat kesimpulannya dulu. Kami dari kelompok 1 akan menyimpulkan hasil diskusi kami.
Kesimpulan materi ilmuwan Muslim, Ali Ibnu Rabban At-Tabari dan Ar-Razi adalah dua ilmuwan Muslim yang memberikan kontribusi besar dalam bidang kedokteran pada masa Daulah Abbasiyah. Ali Ibnu Rabban At-Tabari dikenal sebagai dokter filsafat dan penulis ensiklopedia kesehatan pertama dalam Islam, Firdaus Al-Hikmah. Ia juga menemukan sifat menular dari tuberkulosis paru dan memiliki keahlian dalam berbagai bidang seperti astronomi, matematika, dan sastra. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyimpulkan materi ilmuwan Muslim. Ibnu Sina dan Al-Kindi adalah dua ilmuwan Muslim yang memberikan kontribusi besar dalam bidang kedokteran dan filsafat. Ilmuwan yang pertama, Ibnu Sina, dikenal sebagai bapak kedokteran modern. Karyanya Al-Qanun fi Al-Tibb menunjukkan rujukan utama dalam dunia medis selama berabad-abad. Ia juga menekankan pentingnya keseimbangan antara kesehatan fisik dan mental dalam pengobatan. Ilmuwan yang kedua, Al-Kindi, adalah filsuf Muslim pertama yang mengembangkan filsafat. Begitu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Itu dari kelompok 1 dan 2 sudah membuat kesimpulan dan sangat bagus sekali kesimpulannya. Mari kita beri tepuk tangan kepada kelompok 1 dan 2. Ya. Kesimpulannya sangat bagus ya. Selanjutnya adalah refleksi ya. Pertanyaannya sudah ada di sini di print out. Jadi kalian tinggal isi pembelajaran hari ini menyenangkan atau tidak, karena Pak Guru juga butuh refleksi dari kalian supaya Pak Guru bisa memperbaiki pembelajarannya yang lebih efektif dan menyenangkan ya. Sudah belum membuat refleksinya? Sudah. Oke, kalau sudah Pak Guru mau ambil ya. Ya, terima kasih ini untuk jawaban refleksinya yang nanti akan jadi koreksi buat Pak Guru supaya lebih efektif dan menyenangkan. Nanti Pak Guru baca lebih detail lagi di rumah biar Pak Guru juga bisa mengatur ulang strategi pembelajarannya ya. Bagus sekali diskusinya ya. Selanjutnya untuk tugas minggu depan, berarti tugasnya dari kelompok 3 dan 4 ya. Persiapkan diri kalian. Mungkin itu saja pembelajaran kali ini. Sebelum ditutup, marilah kita membaca hamdalah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.